Oke, Ibu Ibu Cucu, sudah siap? Ya, Ibu Asriana kita berikan waktu. Tim operator sudah siap? Ya, kita kasih waktu 10 menit untuk panjenengan sajikan aksi nyata panjenengan yang luar biasa. Dipersilakan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas waktunya Ibu Ana kepada saya di sini. Bapak Ibu, sebelum saya memulai paparan saya hari ini, saya ingin memberikan sedikit pantun, boleh dijawab dengan cakep atau boleh didengarin saya buat apa-apa. Bapak Ibu, sarapan secangkir kopi ditemani dengan roti kelapa. Sebelum saya masuk pembahasan inti, saya izinkan untuk menyapa Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang pernah kita tahu, ya, kita memiliki menteri kita yang sangat luar biasa bernama Bapak Nadiem Makarim. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan tidak hanya di sekolah, tidak hanya antara guru dan murid, dan juga tidak hanya dilakukan sekali lagi di sekolah. Namun pendidikan itu juga tentang orang tua, masyarakat sekitar, dan seluruh lingkungannya. Dari situ, izinkan saya memaparkan program saya yang saya panggil dengan nama Asep Mesra, 100% menuju sejahtera. Bapak Ibu, sekilas info saja, Asep Mesra ini merupakan sebuah program kewirausahaan yang dirancang dalam rangka mewujudkan sebuah karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawatnya dalam bermasyarakat. Bapak Ibu, adapun latar belakang saya, mengapa sih saya harus memilih program Asep Mesra ini? Melihat perkembangan digitalisasi, melihat perkembangan kehidupan zaman sekarang. Mungkin Bapak Ibu tahu, di usia-usia prima, anak-anak Bapak Ibu, yakni dimulai dari usia SMP, sekitar 12-13 tahun, kita sering sekali menjumpai anak-anak kita, anak-anak didik kita yang selalu terlibat dalam kegiatan HP. Dari sana kita sering sekali melihat Bapak Ibu, mereka selalu nge-game saja. Ada lagi yang untuk perempuan lebih sering pada drama Korea, drakor, K-pop. Akhirnya mereka cenderung malas. Di usia prima harusnya mereka lebih aktif, kreatif. Di usia-usia prime age itu harusnya mereka mampu mengeluarkan segala unek-uneknya, segala kreativitasnya untuk bisa bermasyarakat. Tapi mereka malah cenderung pendiam, cenderung di rumah, dan cenderung tertutup. Banyak sekali kita temukan seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu, saya dengan Asep Mesra ini bertujuan untuk melatih kreativitas seperti yang saya sebutkan di awal, dan yang kedua, saya garis bawah di sini untuk menumbuhkan keberanian dari jiwa mereka untuk mampu berwirausaha. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu tahu, mungkin ada beberapa yang belum tahu, di sekolah-sekolah pinggiran itu banyak sekali siswa-siswi kita yang ternyata juga, mohon maaf tanda kutip, berada dalam lingkungan keluarga yang kurang baik atau kurang sehat Bapak Ibu. Di sana kita menjumpai beberapa anak didik kita itu ternyata kurang beruntung, di mana kedua orang tuanya itu berpisah. Sangat disayangkan sekali ketika mereka berpisah, mengetahui orang tuanya berpisah, mereka lalu ngelongkrong.
ada tidak sedikit dari mereka justru masa depannya hancur, malah sekolah dan lain-lain. Dari sini saya ingin Bapak Ibu, di program ini mereka terbantu, terbangun jiwanya, terbangun kreativitasnya. Oh, aku bisa hidup dan aku harus semangat hidup, tidak untuk yang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus bisa mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja saya menuju ke voice, choice, dan ownership. Untuk voice, choice, dan ownership-nya, untuk voice, di kegiatan ini nanti siswa berhak menuliskan keinginan mereka di kegiatan ini seperti apa sih Bapak Ibu? Apakah kegiatan ini saya inginkan berupa bazar atau saya inginkan bisa langsung terjun di masyarakat? Tentunya kita melalui angket Bapak Ibu. Choice-nya, anak-anak mereka akan digiring untuk mencari resepnya sendiri sesuai dengan diskusi per kelompoknya. Dari masing-masing kelompok ini, kemudian mereka ownership, mereka tentukan sendiri laba yang mereka inginkan, mereka tentukan sendiri di mana mereka ingin menjualkannya atau memasarkannya, kemudian mereka akan menghitung dan memiliki laba-laba tersebut dibagi dalam kelompoknya. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar, ini kegiatan sudah biasa, pasti sudah sering sekali disajikan di masyarakat di sekolah-sekolah. Namun kegiatannya biasanya kita di sekolah mandiri. Namun kali ini saya inginkan mereka langsung terjun di masyarakat Bapak Ibu. Saya ingin mereka terjun. Kebetulan dari SMP Negeri 1 Kauman itu memiliki sebuah aset yang belum terbaca Bapak Ibu. Nah, dari aset ini, sekedar informasi, aset ini dimiliki oleh Desa Mangkodono itu sendiri, di mana SMP 1 Kauman bertepatan di di Desa Mangkodono. Di sana ada sebuah tanah bengkok yang ada di seputaran pasar. Tanah bengkok itu Bapak Ibu boleh digunakan oleh masyarakat Desa Mangkodono secara bergantian. Saya sekedar mencari tahu, kemarin sempat bertanya-tanya dengan warga, dan ternyata tanah bengkok tersebut jika digunakan oleh anak-anak didik untuk program ini, mereka sangat mendukung. Dari sini Bapak Ibu, saya ingin mereka terjun langsung. Kebetulan dari aset ini sangat dekat dengan pasar, sehingga memudahkan para peserta didik dalam menjalankan program aset mesra ini bisa lebih maksimal. Mereka bisa terjun langsung, laba bisa mereka dapatkan secara real di masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Tentunya kegiatan ini memiliki beberapa tantangan. Tantangannya Bapak Ibu, kegiatannya memang karena kegiatan sekolah tidak mampu dilakukan dengan terlalu cukup lama, mungkin hanya berkisar 1 minggu atau 2 minggu sesuai jadwal P5, penguatan proyek pelajar Pancasila. Dan Bapak Ibu, namun kita harapkan program ini tetap bisa berjalan sebagaimana yang saya harapkan. Seperti yang sudah saya laksanakan, program ini dapat berjalan dengan luar biasa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, mengutip dari Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Masa kuat jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk hadirin semua. Saya Nur Asriana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.